welcome back ke channel saya. Perkenalkan, saya Miftahul Hasanah dengan NIM 2221130. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Zulfikar. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu asuransi syariah. Mungkin di antara kalian sudah familiar dengan asuransi biasa. Tapi, tahu nggak sih kalau ada jenis asuransi yang khusus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Nah, asuransi syariah ini beda banget. Karena dia berdasarkan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan tentu saja terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Jadi, konsepnya bukan cuma bisnis yang cari untung, tapi lebih ke gotong royong antar peserta, di mana dana yang terkumpul biasa disebut dana tabaru atau hibah untuk saling membantu kalau ada yang membutuhkan atau kalau ada musibah. Keren kan? Yuk kita kupas lebih dalam. Pertama, kita lihat desain produk asuransi syariah. Nah, ini penting banget karena semua harus sesuai dengan aturan Islam. Nah, ada beberapa prinsip utama yang harus kita patuhi, yaitu yang pertama ada keadilan dan tolong-menolong. Jadi, semua peserta saling bantu-membantu, bukan saling mencari keuntungan semata. Lalu yang kedua ada transparansi. Jadi yang dimaksud adalah semua proses dan dana yang jelas dan gak ada yang disembunyikan. Lalu ada tanpa riba, gharar, dan maisir. Ini artinya adalah gak ada bunga, ketidakpastian berlebihan, dan judi dalam prosesnya. Terus dana peserta bukan dimiliki perusahaan, tapi dikelola secara terpisah. Dana ini disebut dengan dana tabaru, yaitu hibah untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau mengalami klaim. Perusahaan asuransi syariah itu ibarat manajer dana, bukan penanggung resiko. Biasanya, akad yang dipakai adalah akad wakalah bil ujrah, yang berarti adalah perusahaan mengelola dana dengan imbalan atau fee, atau biasa disebut dengan mudharabah, yaitu di mana keuntungan dibagi bersama peserta lain. Nah, dana itu dibagi menjadi dua, yaitu rekening dana tabaru, itu untuk klaim dan santunan. Yang kedua adalah rekening peserta untuk investasi dan keuntungan. Oh ya, supaya tetap syariah, semua produk-produk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS yang memastikan semuanya sesuai dengan aturan-aturan Islam. Contohnya, ada produk takaful dana pendidikan yang memang populer pada saat ini untuk investasi pendidikan jangka panjang atau pendidikan anak jangka panjang. Nah, selanjutnya ada produk individu dengan tabungan. Nah, kalau kamu pengen produk yang sekaligus ada proteksi dan tabungan, ini pilihan paling tepat. Produk individu dengan tabungan ini biasanya dipakai buat tujuan keuangan jangka panjang seperti biaya pendidikan anak, dana pensiun, atau persiapan ibadah haji. Kenapa menarik? Karena kamu bukan cuma dapat perlindungan, tapi juga ada dana yang bisa tumbuh lewat investasi. Misalnya, ada takaful dana investasi. Nah, ini cocok buat warisan atau dana pensiun yang bisa diwariskan ke keluarganya. Lalu ada takaful dana siswa, fokus untuk kebutuhan biaya sekolah atau kuliah anak.
Lalu ada takaful dana haji. Selain proteksi, juga mengumpulkan dana untuk perjalanan ibadah haji. Lalu ada takaful dana jabatan, dana pensiun khusus bagi pejabat atau karyawan. Lalu ada takaful hasanah, gabungan modal usaha plus proteksi. Jadi, selain perlindungan, kamu juga menyiapkan masa depan secara finansial. Selanjutnya ada produk individu non-saving. Kalau kamu mau perlindungan tanpa ribet investasi, ada nih produk individu non-saving. Jadi, produk individu non-saving adalah produk ini lebih fokus pada proteksi murni. Kontribusi kamu jadi langsung masuk ke dana tabaruh untuk santunan dan klaimnya. Nah, terus keuntungannya apa sih? Jadi, keuntungannya adalah biaya premi lebih terjangkau karena tanpa elemen dari tabungannya. Nah, lalu contohnya ada yang pertama, takaful kesehatan individu. Nah, jadi ini memproteksi dari biaya kesehatan pribadi. Yang kedua, ada takaful kecelakaan diri, yaitu proteksi atas resiko kecelakaan. Yang ketiga ada takaful al-khairat, santunan kematian dan biaya pemakaman. Nah, produk ini cocok buat kamu yang butuh proteksi tapi nggak mau pusing sama investasi. Nah, kita lanjut ke produk kumpulan. Ini produk biasanya dipakai oleh kelompok, misalnya perusahaan, sekolah, atau organisasi. Nah, produk ini bisa saving atau non-saving, tergantung kebutuhan kelompoknya. Contoh yang sering dipakai adalah takaful kecelakaan diri kumpulan, lalu ada takaful kecelakaan siswa, lalu takaful wisata dan perjalanan, lalu ada takaful pembiayaan, takaful medikar, dan takaful haji dan umroh. Jadi, lewat produk ini, perlindungan bisa didapat secara kolektif dengan premi yang lebih efisien. Lalu selanjutnya ada produk kerugian atau simple risk. Nah, produk kerugian simple risk ini untuk resiko yang kecil dan sederhana. Jadi, proses klaimnya mudah dan nggak ribet. Nah, biasanya produk ini nggak butuh reasuransi karena resiko yang ditanggung tidak besar. Nah, beberapa contoh produknya adalah yang pertama ada takaful kebakaran, lalu yang kedua ada takaful kendaraan bermotor, lalu ada takaful kecelakaan diri, lalu ada takaful aneka. Nah, produk ini cocok buat perlindungan sehari-hari yang simpel tapi penting. Nah, selanjutnya ada produk kerugian atau mega risk. Kalau kamu punya resiko besar dan kompleks seperti industri besar atau proyek konstruksi, ada produk mega risk. Nah, produk ini butuh analisis resiko teknis yang mendalam dan seringkali memerlukan reasuransi untuk menanggung resiko yang besar. Nah, contohnya yang pertama ada takaful kebakaran industrial, yang kedua ada takaful rekayasa, yang ketiga ada takaful pengangkutan, lalu ada takaful surety bond, takaful energi, dan takaful tanggung gugat. Nah, produk ini sangat penting bagi perusahaan besar yang resiko kerugiannya besar dan sangat rumit. Lalu selanjutnya ada produk STMKB, yaitu Takaful Malaysia. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih contoh produk takaful yang ada di Malaysia dari STMKB yang sangat lengkap dan sangat inovatif. Nah, untuk takaful keluarga itu ada MyClick Medicare. Nah, itu untuk perlindungan kesehatan. Lalu ada MyClick Terms, itu untuk asuransi jiwa dengan perlindungan sampai 500 Rm. Lalu ada MyClick Lady untuk kebutuhan wanita, sedangkan untuk takaful AM ada yang pertama MyClick Motor asuransi kendaraan, lalu ada MyClick Travel PA perlindungan perjalanan, lalu ada takaful rumah dan isi rumah, itu yang berproteksi pada properti dan isi rumah ini, menunjukkan asuransi syariah terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan zaman.
Jadi teman-teman, asuransi syariah itu bukan cuma soal perlindungan, tapi juga soal bagaimana kita bisa saling membantu dalam prinsip yang sesuai dengan nilai Islam. Kalau kalian tertarik, bisa mulai cari produk yang cocok dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu cek apakah Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan produk tersebut halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih sudah nonton, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.